Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dinda Anggita, kemudian ada Putu Neha, selanjutnya ada Randi Putrajaya, Sipa Askia, dan saya sendiri, Vinka Rezaliana, yang akan membacakan materi dalam acara penyuluhan kali ini, yang akan dibantu oleh Sipa Askia untuk menyampaikan materi hari ini. Waktunya itu sekitar 20 menit ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu bersedia? Ya Kak, bersedia. Ya Bu. Oke, baik. Tempatnya di sini saja ya Bu ya, Bapak. Pertama, di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai karies gigi pada anak. Ibu-ibu, Bapak-bapak tahu tidak karies gigi itu apa? Kurang tahu, Kak. Oke, di sini saya akan jelasin ya. Karies gigi itu penyakit infeksi yang merusak struktur gigi dan mengakibatkan gigi berlubang. Nah, kalau misalnya nggak cepat ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan nyeri dan penanggalan gigi. Karies gigi ini merupakan penyakit umum pada anak-anak, terutama anak-anak usia sekolah. Nah, kalau di Indonesia, karies gigi ini pada anak-anak menduduki urutan pertama loh ibu-ibu, bapak-bapak. Termasuk penyakit kronis yang paling banyak dialami oleh anak-anak usia sekolah. Kenapa begitu? Karena penyakit karies gigi ini banyak dianggap sepele dan tidak terlalu berbahaya. Padahal karies gigi ini jika tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan nyeri, kemudian gigi tanggal, bahkan kematian. Serem kan? Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut si kecil sejak dini. Nah, itu tujuan kami untuk melakukan acara penyuluhan ini, untuk menjelaskan bahwa pentingnya kita sebagai orang tua dalam menjaga kesehatan gigi pada anak-anak kita. Kemudian tanda dan gejalanya apa saja sih? Nah, tanda gejalanya itu daerah yang tampak berkapur di permukaan gigi yang menandakan adanya demineralisasi merupakan tanda awal dari karies. Daerah tersebut tampak coklat dan membentuk lubang. Prosesnya dapat kembali seperti asal. Namun, ketika sudah terbentuknya lubang, maka struktur yang rusak tidak dapat diregenerasi lagi. Jadi maksudnya itu gigi yang sudah rusak dan sudah berlubang itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi dia nggak bisa diperbaiki dan tidak dapat diregenerasi lagi. Nah, jika sebuah lesi tampak coklat, menandakan kariesnya itu aktif. Karies yang mulai menjalar ke syaraf gigi, terbuka, dan akan terasa nyeri, bahkan mengalami nyeri yang cukup hebat. Karies gigi yang menyebabkan panas dan napas tidak sedap, dan pengecapan yang buruk dalam lebih lanjut dapat infeksi yang menyebabkan dari gigi ke jaringan lainnya sehingga menjadi berbahaya. Kemudian penyebabnya apa saja sih pada penyebab karies gigi itu? Nah, pertama itu kebersihan mulut yang buruk. Dapat terjadi karena kurangnya perilaku kesehatan mulut yang kurang. Nah, pada anak-anak usia 6-12 tahun masih kurang mengetahui untuk membersihkan gigi dan mulutnya. Kemudian selain itu, mereka jarang membersihkan gigi sehingga gigi geliginya banyak mengalami karies. Contohnya itu tidak atau malas untuk menggosok gigi saat sesudah makan dan sebelum tidur. Kemudian apalagi penyebabnya itu? Yang kedua itu ada sering mengkonsumsi makanan manis. Makanan manis itu merupakan penyebab karies gigi yang utama pula. Karena glukosa yang terkandung dalam makanan manis merupakan faktor utama terjadinya karies gigi. Selain es mutan pada permukaan enamel gigi.
Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan ya Bu ya. Selanjutnya materinya bisa akan dilanjutkan oleh Siva. Saya persilahkan pada Siva untuk menjelaskan materi yang akan dibahas. Baik, di sini sebelum perkenalkan, saya Syifa Askia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang pertama, bagaimana sih mengatasi karies gigi pada anak? Jadi, hal yang pertama, mengatasi karies gigi pada anak itu tergantung pada usia dan juga tingkat keparahannya. Pada tahap yang ringan, kita bisa seperti baru muncul bercak kuning atau coklat di gigi, dan kita dapat membersihkan gigi secara teratur oleh orang tua, dapat membantu mencegah karies gigi pada anak bertambah luas, dan proses terjadinya karies juga dapat dihentikan. Lalu yang kedua, untuk anak usia 3 tahun atau lebih, Anda bisa menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi yang mengandung fluorid. Nah, kita juga dapat gunakan sedikit saja. Sementara untuk anak di bawah 1 tahun, Anda bisa menyeka giginya secara perlahan menggunakan lap lembut yang sudah dibasahi dengan air hangat. Lalu yang terakhir, jika karies gigi pada anak sudah dalam tahap lanjut, ibu dan bapak juga segera berkunjung ke dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak untuk pemeriksaan yang lebih rinci. Dokter gigi spesialis anak dapat menentukan perawatan yang sesuai dengan kondisi gigi dan juga psikologis anak. Lalu, gimana sih pencegahan karies gigi? Yang pertama yaitu mengenai kebersihan giginya. Jadi kebersihan gigi yang baik sangat diperlukan untuk meminimalisir agen dan juga penyebab penyakit mulut serta membuang plak-plak gigi. Jadi plak tersebut mengandung materi. Nah, ini bisa dicegah dengan melakukan pembersihan dan juga pemeriksaan gigi yang teratur. Contohnya, kita dapat mengajarkan sikat gigi sejak dini. Lalu yang kedua, kita dapat memperhatikan yaitu mengurangi makanan manis. Pengaturan makanan ini, terutama dalam mengonsumsi gula, sangatlah diperlukan. Kenapa? Karena gula yang tersisa pada mulut dapat memproduksi asam oleh bakteri. Lalu yang ketiga ada pencegahan yang lainnya seperti terapi fluorida bisa juga digunakan dalam mencegah karies gigi karena fluorida dapat membuat enamel resisten terhadap karies. Nah, fluorida inilah yang biasanya digunakan pada pasta gigi dan cairan pembersih mulut. Lalu ada menggosok gigi. Nah, menggosok gigi ini adalah kegiatan membersihkan gigi antara pasta gigi dan juga sikat gigi. Menggosok gigi ini termasuk cara yang paling ampuh dalam mencegah gigi terkena karies gigi karena terhindar dari sisa-sisa makanan. Nah, di sini ada cara bagaimana menggosok gigi yang baik. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pasta giginya. Nah, kita dapat memilih pasta gigi yang tepat sesuai dengan gigi kita. Di sini jangan menggunakan pasta gigi secara berlebihan dan gunakan pasta gigi sepanjang sikat gigi dan juga kita ratakan. Lalu kita dapat menyikat membentuk sudut 45 derajat. Posisi sikat gigi membentuk 45 derajat ini kemudian gosok gigi secara perlahan dan juga memutar. Nah, kita dapat menggosok gigi pada bagian gigi dalam dengan cara memutar. Lalu kita dapat menyikat gigi geraham. Kita gosok secara vertikal dengan posisi tegak, gerakan searah vertikal ke atas dan juga ke bawah untuk membersihkan gigi depan dan juga gigi bagian dalam. Lalu kita dapat menyikat lidah. Nah, menyikat lidah ini setelah selesai menggosok gigi dapat menghilangkan bakteri sehingga nafas lebih segar dan juga terhindar dari bau mulut. Lalu setelah itu waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat ini untuk menggosok gigi tidak lebih dari 2 menit. Baik, sekiranya penjelasan kami telah selesai mengenai karies gigi pada anak usia sekolah. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Jika ada, kami persilakan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya, Bapak atau Ibu? Maaf Mbak, izin bertanya, apakah karies gigi itu bisa ditambal ya? Baik. Di sini kami akan menampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Apabila sudah terkumpul seluruhnya, kami akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Maaf Bu, saya mau bertanya Bu, mengapa karies gigi sangat penting untuk ditangani? Terima kasih. Baik, sama-sama. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bu Dinda. Apakah karies gigi bisa ditambal? Menambal gigi berlubang bisa dilakukan pada gigi yang mengalami karies email. Karies email itu apa sih? Karies email itu bagian gigi, jaring pada gigi yang melindungi bagian luar gigi. Kemudian kondisi ini terjadi ketika kerusakan gigi hanya sampai ke lapisan email gigi. Lapisan email adalah lapisan terluar gigi. Pada tahap ini, gigi bisa langsung ditambal permanen. Baik, Apakah Ibu sudah jauh lebih paham? Iya Mbak, paham. Terima kasih ya Mbak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Randi, mengapa karies gigi penting untuk ditangani. Jadi, karies gigi ini merupakan masalah oral yang utama pada anak dan juga remaja. Nah, upaya penurunkan insidensi dan akibat gangguan sangat penting pada masa anak-anak karena karies gigi. Jika tidak ditangani dengan cepat, akan menyebabkan kerusakan total pada gigi yang sakit. Sampai sini, apakah Bapak Randi mengerti? Maaf Bu, iya Bu, mengerti. Terima kasih. Baik, sekiranya cukup dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Baik, penyuluhan hari ini mengenai karies gigi sudah selesai dengan baik. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Dan sebelum acara ini ditutup, kami akan membagikan leaflet mengenai karies gigi ini kepada Bapak dan Ibu untuk menambah pengetahuan Ibu dan juga Bapak bahwa pentingnya kita dalam menjaga kesehatan pada gigi sejak dini. Sekiranya susunan acara telah selesai, sampai sini kami tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Baik, sekian dari penjelasan kami, materi penyuluhan kami tentang karies gigi pada anak. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.